Pada kesempatan ini kita kembali belajar yaitu mengenai sholat sunnat Isra. Ini sangat bagus sekali keutamaannya, luar biasa. Terlebih khusus kita yang lagi dalam keadaan berpuasa, kalau bisa seminggu sekali insya Allah bisa kita laksanakan. Apa kita keutamaannya? Siapa yang bisa melaksanakan ini, sholat sunnat Isra ini keutamaannya setara dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Rasul sampai ulang 3 kali, tamah. Jadi kalau kata diulang sebanyak 3 kali dalam menurut susunan bahasa Arab itu ditaukid, menguat. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Kita bacakan hadisnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat hadis riwayat At-Tirmizi nomor 586. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin. Di dalam satu riwayat, man shallal ghadata fil masjid. Siapa yang melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah, ingat nih ya, berjamaah, dapat dia sholat utuh, tidak masbuk. Fi jama'atin, berjamaah di dalam masjid. Jadi ada yang mengatakan berjamaahnya harus di masjid. Nanti kami jelaskan pula, bisa dia tidak melaksanakan berjamaah di masjid, tapi ini khusus untuk ibu-ibu. Summa yaq'udu yadhkurullah, kemudian dia duduk dan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir di sini umum, memperbanyak tasbih, alhamdulillah, zikir, membaca Al-Quran, zikir. Paling enak kalau di masjid-masjid itu yang memang ada program ta'limnya. Habis subuh ada tausiah sekitar setengah jam. Ambillah kesempatan itu. Tapi jangan beranjak, jangan tinggalkan masjid. Syaratnya seperti itu. Orang keutamaannya haji dan umroh. Haji dan umroh itu, kalau umroh sekarang 25 juta, kalau di bulan Ramadan 30. Kalau haji furoda di atas haji plus itu 200 juta. Kalau haji plus itu 150. Ada ibadah yang setara dengan itu. Kenapa kita tidak mau ambil? Tapi jangan nanti setelah pelaksanaan ini tak di apa pula, yang bagi yang sudah daftar haji tariknya lagi uangnya. Ustaz Jalal bilang, bukan, ini setara nilainya, bukan berarti sudah melaksanakan ibadah haji. Pertama tadi, sholat subuh berjamaah. Yang kedua, dia tidak keluar dari areal masjid, masih di sekitar masjid. Baru berzikir di situ maknanya umum, bisa membaca Al-Quran, bisa mendengar pengajian, bisa berdoa, semualah. Yang baik-baik, asalkan jangan berkombur dia. Berkombur yang tak baik di masjid, tak boleh. Selanjutnya, dia melaksanakan hatta tatlu'us syams, hingga terbit matahari. Terbit matahari ini jangan pas terbitnya. Ini waktu suruk ini begini. Ini yang orang yang suka, anak-anak muda yang bikin metal tuh. Jadi ketika matahari itu terbit disimbolkan dengan 2 tanduk. Haram hukumnya sholat di sini yang haram. Kenapa? Karena mereka zaman dahulu, kafir jahiliyah itu dahulu, pas naik matahari itu tergelincir, disitulah mereka menyembah ya Lata, ya Manat, ya Jibti, menyembah patung di sekeliling Ka'bah itu hampir 360, yang besar-besarnya itulah. Lewatkan, Islam datang. Islam juga memuliakan makhluk-makhluk ciptaan Allah, tapi melalui tuntunan. Setelah tergelincirnya matahari, bukan seperti itu cara ibadahnya. Bagaimana cara ibadahnya? Sholat.
tapi jangan tepat, jangan pas. Nah, ini kayak mana nanti Bang Karim, kita belum punya jam digital. Jam digital, kalau jam yang digital yang di masjid-masjid itu sudah ada itu Pak. Waktu imsa, waktu suruk, sudah ada. Jadi pas waktu suruk tunggu dulu 12 menit. Setelah misalnya dia 12 menit, barulah kita laksanakan sholat 2 rakaat. Apa keutamaannya ini? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrotin. Pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ini ingin meyakinkan sahabatnya. Tamah, sempurna ibadah haji dan umrohnya, sempurna. Kenapa Rasul seperti itu? Karena sahabat-sahabat dulu rupanya ada sebagian mereka habis sholat subuh itu tak berzikir, untuk menunggu-nunggu waktu itu kombur orang itu. Ingat orang itu hal-hal yang mereka lakukan di zaman jahiliyah. Ini pun sering ini, kalau kita sholat subuh berjamaah di puasa Ramadan ini, jumpa kawan lama. Oh, cerita kampung lah, cerita kampung apa? 1 jam tahan itu. Tapi kalau menunggu waktu suruk nih, wih lama itu Pak Ustadz. Berapalah Pak Ustadz waktu yang dibutuhkan dari azan subuh sampai waktu isyraq tuh? Kurang lebih 70 menit atau 90 menit. Nah, habis itu laksanakanlah. Nah, inilah keutamaannya kalau misalnya di beberapa masjid. Saya mungkin beberapa masjid ini insya Allah panjang umur nanti malam akan menjelaskan ini. Tapi mengulang, udah pernah juga ke sana di 3 masjid. Selanjutnya ini bagi kawan-kawan yang jamaah tabligh, nah ini amalan mereka ini, salah satu amalannya. Mereka pakai halakoh. Halakoh itu kelompok lingkaran-lingkaran dibagi nanti sebelum mereka meninggalkan masjid. Sebelum mereka keluar masjid, bukan meninggalkan, karena ada program 3 hari, ada 10 hari, variasi tergantung nafkah kesanggupan kita meninggalkan dunia lah, bahasanya dunia, fokus ke ladang dakwah. Nah, bagi jamaah-jamaah tabligh itu murabbi atau mudabbir, pembimbing, nanti membimbing nih. Yuk siap. Ista'id anfusakum. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk isyraq. Lapas niatnya. Usolli sunnatal isyraq. Kalau disambung isyraqi rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Di rakaat pertama setelah Fatihah dibaca wadduha. Di rakaat yang kedua setelah Fatihah dibaca Alam Nasro. Itu dikatakan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zaid. Pak Ustadz, saya tak hafal wadduha, saya tak hafal juga Alam Nasro. Master Kul itu aja lah hafal. Kul huwallah, apa lagi? Kul a'udzu. Iya, maksudnya jangan gara-gara tak hafal nanti ini tak jadi sholatnya. Misalnya Allahu Akbar wadduha, mau tidak dapat dia simpang walaili ija saja tuh. Wadduha, udahlah hantam lah. Allahu Akbar, qul huwallahu ahad. Jangan kuat-kuat lagi. Sah. Kita hanya sekedar mengambil keutamaan haji dan umroh. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Tidak ada maksud mengajari, apalagi menggurui, sekedar mengulang-ulang kaji. Mari kita tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.